Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi. Kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Gebrakan Deddy Mulyadi di Jawa Barat menimbulkan kecemburuan DPRD Jabar. Mereka agaknya merasa kurang dilibatkan dalam program kerja yang dilakukan oleh Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Hubungan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan DPRD Jabar akhirnya memanas. Masing-masing pihak terlihat saling sindir. Aksi kedua pihak ini memuncak saat rapat paripurna pada Jumat 16 Mei 2025. Diwarnai aksi walkout sejumlah anggota DPRD Jabar dari fraksi PDIP. Aksi walkout tersebut merupakan bentuk kekecewaan DPRD Jabar fraksi PDIP terhadap pernyataan Deddy di Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025. Dalam Musrenbang itu, Deddy menyatakan, para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini tidak ada persetujuan DPR, tutur Deddy. Musrenbang tersebut dilakukan tanpa kehadiran DPRD Jabar, khususnya dari fraksi PDIP. Akibat pernyataan Deddy tersebut membuat anggota DPRD Jabar fraksi PDIP, Doni Maradona Huta Barat, menilai Deddy Mulyadi seolah ingin menjadikan Jawa Barat seperti kerajaan di masa lalu. Doni pun menyebut, apabila Jawa Barat diubah menjadi kerajaan, maka Deddy tak lagi membutuhkan DPRD. Padahal maksud Deddy dalam analogi itu adalah soal efisiensi. Jika perumusan anggaran bisa dilakukan dengan cepat, itu akan mempermudah pekerjaan. Sedangkan proses pengawasan tetap bisa dilakukan seiring proses pekerjaan yang sedang dilakukan. Deddy mencontohkan pembongkaran bangunan liar. Kalau pakai pendekatan gaya birokrasi lama, bakal ribet dan makan waktu. Kalau saya harus diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar, kata Deddy. Diskusinya bisa berhari-hari dan akhirnya bisa saja bangunan itu tidak dibongkar. Ribut tidak berhenti, maka itu Deddy pilih bongkar sendiri. Pernyataan ini bikin panas telinga fraksi PDIP. Mereka merasa dilecehkan, akhirnya mereka walk out dari rapat paripurna dan ngancam gak bakal mau bahas raperda apapun sebelum Deddy klarifikasi. Anggota fraksi PDIP Doni Maradona Huta Barat bilang, kalau gubernur tidak klarifikasi, apapun yang gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat. Dalam video di kanal YouTube-nya yang tayang 18/2025, Deddy menunjukkan kekecewaannya. Ia tidak hanya mengkritik absennya DPRD dalam Musrenbang, tetapi juga mengungkapkan tentang sebagian lembaga legislatif yang lebih mementingkan gengsi dan politik simbolik ketimbang substansi pelayanan kepada rakyat. Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tak pernah mau terlibat, ujar Deddy. Pernyataan tersebut merupakan refleksi dari kejenuhan terhadap pola komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang tidak produktif. Ketidakhadiran DPRD di Musrenbang bukan hanya tindakan pasif, melainkan sabotase halus terhadap perencanaan pembangunan yang sejatinya dilakukan untuk kepentingan publik. Absennya mereka di acara tersebut
mengindikasikan ego sektoral yang semakin jauh dari semangat kolaborasi dan gotong royong. Salah satu akar masalah dalam birokrasi Indonesia adalah mentalitas status quo. Aturan dijadikan tameng untuk tidak bekerja, bukan alat untuk melayani. Ketika Deddy Mulyadi memilih untuk bergerak cepat dengan program-program langsung menyentuh masyarakat, ia justru dituduh melanggar konstitusi oleh para legislator. Padahal substansi dari demokrasi adalah keberpihakan pada rakyat, bukan sekedar kepatuhan prosedural. Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat tak terima, dianggap melanggar konstitusi, kata Deddy. Gaya kepemimpinan Deddy yang lugas, berani dan tidak terlalu terikat pada formalitas itulah yang dibutuhkan dalam membangun daerah. Kritik bahwa Deddy terlalu individualistik terasa tidak relevan ketika program-programnya nyata dan terasa dampaknya bagi masyarakat kecil. Dalam sidang paripurna, walkout yang dilakukan praksi PDIP Perjuangan bisa dilihat sebagai reaksi emosional yang minim substansi. Jika DPRD merasa dilecehkan oleh pidato Deddy, bukankah seharusnya mereka hadir dalam forum musrembang itu untuk berdiskusi dan menyampaikan keberatan secara langsung? Alih-alih berdialog, mereka memilih diam dan menghindar, lalu menuntut klarifikasi. Ini ironis. Justru sikap tidak hadir dalam forum resmi adalah bentuk tidak menghargai lembaga eksekutif dan masyarakat yang mereka wakili. DPRD memang bisa menyandera program pemerintah dengan tidak meloloskan rencana anggaran yang diajukan. Tapi hal itu tidak membuat Deddy pusing. Tindakan menyabotase anggaran tidak lebih hanyalah perbuatan kekanak-kanakan. Kalau memang niatnya demi rakyat, mestinya tidak mempersulit anggaran yang telah disusun. Menanggapi hal itu, Deddy menyatakan bahwa ia tidak terlalu memikirkan anggaran ketika menyusun program, karena rezeki akan mengikuti. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan mendalam bahwa pelayanan publik harus berangkat dari niat yang tulus dan kepedulian, bukan semata-mata terikat oleh kalkulasi anggaran dan prosedur. Memimpin tidak harus selalu ada duit, kata Deddy, menyiratkan bahwa kepemimpinan yang sejati bukan soal ketersediaan dana, tapi kemauan untuk bertindak dan berjuang bersama rakyat. Para pengkritik boleh menyebut pendekatan ini utopis atau tidak realistis. Tapi justru sejarah mencatat bahwa kemajuan besar lahir dari keberanian para pemimpin yang melampaui batas-batas administratif demi menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kritik mereka bahwa Deddy tidak memahami prinsip trias politika terasa dangkal. Justru sebaliknya, Deddy berulang kali menekankan pentingnya kolaborasi. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi tidak harus selalu dalam bentuk rapat formal dan pertemuan simbolik. Dalam kondisi krisis dan ketertinggalan pembangunan, tindakan nyata jauh lebih berarti daripada wacana. Kolaborasi itu semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat. Minimal mendoakan atau minimal diam, ujar Deddy. Dalam pernyataan itu terkandung harapan yang sederhana. Jika tidak bisa membantu, sebaiknya jangan menghalangi. Pernyataan ini relevan mengingat seringkali program-program pemerintah daerah tersendat bukan karena kekurangan sumber daya, tapi karena tarik-menarik kepentingan politik yang tidak produktif. Dalam demokrasi, kritik adalah hal yang biasa. Namun, kritik yang sehat harus dilandasi oleh argumentasi dan keterlibatan aktif dalam solusi, bukan aksi boykot dan walk out. Kepemimpinan Deddy Mulyadi yang tegas, blak-blakan dan tidak takut menabrak batas formalitas seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman bagi sistem, tetapi sebagai katalis perubahan. Di tengah situasi di mana banyak pemimpin daerah cenderung bermain aman,
menjadi birokrat textbook yang takut bersuara dan lebih sibuk membangun citra daripada membuat program konkret, kehadiran figur seperti Dedi justru menjadi oase yang menyejukkan. Ia memang bukan pemimpin sempurna, tapi ia hadir dengan energi perubahan, semangat merombak, dan keberanian untuk berbeda. Jika DPRD Jabar benar-benar berpihak kepada rakyat, seharusnya mereka menyambut pendekatan Dedi ini dengan diskusi terbuka, bukan drama politik yang kekanak-kanakan. Dedi tidak anti kolaborasi, ia hanya menolak kolaborasi semu yang syarat kepentingan politik. Jawa Barat butuh lebih banyak pemimpin seperti Deddy Mulyadi yang berani memimpin dengan nurani, bukan kalkulasi politik. Biarlah birokrasi yang kaku dan menyulitkan itu diobrak, karena pada akhirnya rakyat tidak peduli pada proses rapat atau protokol. Yang mereka inginkan adalah perubahan nyata. Dan Dedi adalah sosok pemimpin yang mencoba mewujudkannya.